semua, di sini saya dan kelompok sedang melakukan praktikum IPA. Praktikumnya yaitu uji karbohidrat. Bahan-bahannya adalah 1 piring plastik, pipet 1 buah, kalium iodida, kentang, biskuit, telur rebus bagian putihnya 1 iris, tepung terigu secukupnya atau setengah sendok kecil, margarin secucuk, tahu putih 1 iris apel kecil, 1 iris pisang, gula pasir 1 sendok kecil, nasi 2-3 butir. Inilah bahan-bahan yang akan kita ujikan untuk menguji karbohidrat. Setelah bahan-bahan disediakan di dalam piring, kita lakukan uji coba dengan menggunakan kalium. Kaliumnya diteteskan kepada bahan-bahan yang telah disediakan di atas piring. Kita teteskan dari mulai kentang. Lanjut dengan biskuit 1, 2, 3. Setelah itu lanjut kita teteskan ke tepung terigu. Tepung terigu ke margarin, lanjut ke potongan apel. Berikutnya adalah pisang yang kita teteskan, lanjut ke gula pasir, dan yang terakhir yaitu nasi. Nah, setelah semua makanan yang diujikan kita teteskan yodium, maka kita perhatikan perubahannya, yaitu perubahan warna pada bagian makanan yang ditetesi larutan yodium. Maka warnanya akan berubah biru keunguan. Bisa dilihat ya oleh teman-teman semua bahwa akan ada perubahan bagi makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, bisa dilihat ya, ada di biskuit, tepung terigu, dan ada juga di nasi yang mengandung perubahan warna menjadi biru seperti ungu. Kesimpulannya dari uji karbohidrat, makanan yang ada di piring ini yang termasuk karbohidrat yaitu nasi, tepung terigu, dan biskuit. Uji lemak. Tujuannya mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Alat dan bahannya sebagai berikut. Piring plastik 1 buah, pipet 2 buah, kertas coklat sampul buku ukuran 10x10 cm 12 lembar, lampu senter 1 buah, lilin 1 buah, kemiri, margarin, wortel, seledri, biji jagung kering, singkong, kacang tanah, santan, minyak, susu kental manis, air, pepaya. Tahap pertama, haluskan kemiri. Setelah itu digosokkan kepada sampul kertas. Setelah itu cairkan margarin yang dicairkan di atas lilin. Setelah itu kita letakkan ke kertas. Selanjutnya itu daun seledri yang dikucek kurang lebih 10 kali. Nah, habis itu kita lanjut dengan wortel digosok-gosok ke kertas serta biji jagung kering. Nih, ini adalah proses penggosokan biji jagung kering. Pepaya diletakkan di atas sampul coklat. Singkong sama digosok selama 10 kali atau 10 kali putaran. Nah, ini dia adalah hasil perbandingan air dan minyak untuk mengetahui mana yang termasuk ke dalam minyak atau lemak, mana yang tidak. Nah, bisa dilihat ya, jelas. Oke. Setelah kita mengetahui mana minyak, mana ada air dalam kertas kopi, maka kita bisa membandingkan yaitu mana yang termasuk air dan mana yang termasuk lemak. Dari bahan-bahan yang kita uji dapat kita simpulkan yang meninggalkan bekas noda minyak yaitu kemiri, margarin, kacang tanah, santan, minyak, dan susu. Berikut ini adalah uji protein. Tujuannya mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung protein. Alat dan bahannya yaitu seledri, kangkung, putih telur,
roti, tempe, daging ayam, lilin, dan bulu ayam serta capit pakaian. Cara kerjanya, yang pertama nyalakan lilin, dirikan lilin di atas meja atau di atas piring. Jepit bulu ayam dengan penjepit jemuran, kemudian bakarlah di atas nyala lilin. Amati dan jelaskan bau yang ditimbulkannya. Gunakan bulu ayam terbakar ini sebagai kontrol. Jadi sebagai pembanding antara bahan-bahan yang kita sebutkan dengan bulu ayam apakah sama baunya atau tidak. Setelah itu jepit satu persatu bahan yang akan diuji. Kemudian bakarlah di atas nyalaan lilin. Bahan yang diuji adalah seledri, kangkung, putih telur, roti, tempe, dan daging ayam. Nah, satu persatu kita uji, kita bakar di atas lilin sambil menghirup baunya apakah sama atau tidak dengan wangi bulu ayam yang kita bakar. Oke, selanjutnya kita bakar telur. Nah, kira-kira telur ini dengan bulu ayam apakah wanginya sama atau tidak? Terus dicium, diamati apakah dia itu termasuk protein atau tidak. Nah, setelah itu roti yang kita bakar. Rotinya dibakar di atas lilin ya teman-teman semua. Dan sama, kalau misalkan kita ragu dengan baunya, boleh kita cium kembali bulu ayam yang sudah dibakar itu. Baik, selanjutnya yaitu tempe. Berikutnya adalah kita bakar daging ayam. Daging ayamnya dibakar di atas api atau nyalanya lilin. Karena kita khawatir ragu akan baunya sama atau tidak, maka kalian boleh bakar kembali bulu ayamnya untuk memastikan apakah baunya sama atau tidak dengan bakaran dari bulu ayam tersebut. Maka kita perhatikan semuanya. Oke, selesai sudah bahan-bahan yang kita siapkan untuk dibandingkan dengan bulu ayam. Maka hasilnya yaitu, kesimpulannya adalah dari uji protein ini yang termasuk putih telur, tempe, dan daging ayam.